I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Januari 2024, akan dilaksanakan sidang perkara tabrak lari. Sidang perkara tabrak lari dengan nomor perkara 4 pidana B 2024 Pengadilan Negeri XL dengan nama terdakwa Doni Priyatna, Selasa 2 Januari 2024. Silakan jaksa penuntut umum dan penasehat hukum memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan terlebih dahulu. Tata tertib persidangan 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut hukum, penasehat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing. Memberi hormat kepada hakim apabila keluar dan masuk ke ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. 4. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Pembacaan tata tertib persidangan selesai. Penuntut umum, apakah sudah siap? Siap, Majelis Hakim. Penasihat hukum, siap? Siap, Majelis Hakim. Sidang di Kota XL yang mengadili perkara pidana tabrak lari pada sidang pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Doni Priyatna pada hari ini 2 Januari 2024 dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara siap untuk menghadirkan terdakwa ke dalam persidangan? Siap, Yang Mulia. Silakan untuk memanggil terdakwa ke ruang persidangan. Saudara terdakwa Doni Priyatna, dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Selamat pagi, saudara terdakwa. Apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Majelis Hakim. Nama Doni Priyatna, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir XL 25 Desember 2000, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Taman Permata Mukilau XL, pekerjaan barista. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi pengacara hukum? Ya, Majelis Hakim, saya didampingi oleh bintang. Saudara penasihat hukum, apakah saudara telah menerima 3 surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Sudah, Yang Mulia.
Silakan maju dan menunjukkan surat kuasa beserta izin beracara saudara. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah Anda sudah siap untuk menanggapi surat dakwaan? Siap Majelis Hakim. Saudara penuntut umum, silakan bacakan surat dakwaan tersebut. Surat dakwaan nomor registrasi titik perkara titik 2 PDM strip 01 garis miring SKA garis miring ST titik 1 garis miring 4 garis miring 2024. 1. Identitas terdakwa. Nama Doni Priyatna, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir SL 25 Desember 2000, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Taman Permata Mengkilau XL, pekerjaan barista. 2. Penahanan dan catatan penanganan. Pertama, ditahan oleh penyidik Polres SMK Negeri Karangpujung 2 Januari 2024. 2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum 2 Januari 2024. 3. Ditahan oleh penuntut umum 2 Januari 2024 sampai dengan 12 Februari 2025. 3. Kronologi kejadian. Pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, Doni diketahui mengendarai motor pada malam hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Kemerdekaan dengan motor Supra X plat nomor motor XXB dengan kecepatan yang tinggi sehingga menabrak seorang wanita yang bernama Yuli umur 22 tahun hingga tewas. Apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan penuntut umum? Mengerti Majelis Hakim. Bagaimana penasihat hukum saudara? Apakah Anda mengajukan keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Iya, Yang Mulia. Baik, bagaimana saudara terdakwa? Apakah juga ingin mengajukan keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Iya Majelis Hakim. Silakan saudara terdakwa untuk mengajukan eksepsinya terlebih dahulu. Terima kasih Majelis Hakim. Jadi pada hari itu saya baru pulang nongkrong dan minum minuman alkohol. Lalu saat saya hendak pulang ke rumah, kondisi saya sudah mabuk berat dan tidak fokus. Sehingga saat saya menabrak korban, itu murni di luar pengetahuan saya yang tidak disengaja. Sehingga saya baru sadar bahwa saya telah menabrak orang pada keesokan paginya. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi. Terima kasih Yang Mulia. Tanpa mengurangi rasa hormat, dakwaan yang diberikan terhadap terdakwa tidak dapat diterima. Karena dakwaan dinilai kabur, yaitu hanya didasarkan oleh asumsi pada kronologi. Seperti yang dikatakan terdakwa bahwa saat kejadian berlangsung, kondisi terdakwa dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya, sehingga terdakwa tidak dapat dikatakan bahwa terdakwa melakukan aksi tabrak lari dengan motif pembunuhan, melainkan murni ketidaksengajaan terdakwa. Baik, terima kasih. Saudara penuntut umum, apakah Anda sudah siap untuk menghadirkan saksi? Siap Yang Mulia dengan 2 orang saksi. Silakan saudara penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi. Baik, kepada saudara saksi Suara Kristi Maharani, harap memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Selamat pagi, saudara saksi. Selamat pagi Majelis Hakim. Apakah saudara saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat Majelis Hakim. Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap Majelis Hakim. Baik, sebelumnya kami akan memeriksa identitas saudara saksi terlebih dahulu. Silakan memperlihatkan kartu identitas diri saudara. Nama saudara siapa? Suara Kristi Maharani. Tempat lahir saudara? DXL Majelis Hakim. Tanggal lahir? 19 Februari 2000. Kebangsaan saudara Indonesia? Benar Majelis Hakim. Tempat tinggal saudara? Jalan Majapahit, Desa Karang, DXL. Agama saudara? Islam Majelis Hakim. Jenis kelamin saudara? Perempuan Majelis Hakim. Apakah saudara mempunyai hubungan darah dengan terdakwa? Tidak Majelis Hakim.
Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia majelis hakim. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah dari saudara saksi 1. Silakan saudara Flora berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang saudara lihat, dengar dan alami sendiri. Jika tidak, saudara bisa dikenakan sanksi pidana berupa pemilikan. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang saudara lihat, dengar dan alami sendiri. Jika tidak, saudara bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Apakah bisa dimengerti? Mengerti majelis hakim. Baik, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Baik, hakim. Silakan. Apakah saudara Flora mengenal terdakwa? Tidak kenal dekat majelis hakim, saya hanya sebatas mengetahui namanya. Karena terdakwa Dodi merupakan mantan dari sahabat saya yang merupakan problem dari terdakwa. Baik, saudara Flora dipersilakan untuk memberikan kesaksiannya. Terima kasih majelis hakim. Waktu itu malam hari pada pukul 9.15 saya sedang pergi bersama sahabat saya. Ini rumah menggunakan motor di tepi jalan. Saat itu saya dan Dodi sedang asik mengambil foto di jalanan. Namun saat saya sedang mengambil foto Yuni yang berada di atas motor, tiba-tiba saja dari arah kanan terlihat sebuah motor melaju lurus dengan kecepatan tinggi dan menabrak Kelvin hingga terpental jauh sehingga saya terlambat untuk bisa menolongnya. Baik, apakah sudah cukup kesaksian dari saudara? Baik, terima kasih saudara Flora atas keterangannya. Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan yang mulia. Silakan. Bagaimana bisa korban tertabrak motor, sedangkan dari kesaksian saudara tadi posisi kendaraan dan korban sudah di tepi jalan? Nah, itu yang saya bingungkan karena saat itu jalanan memang sedang sepi dan motor saya benar-benar terletak di tepi jalan. Yang mana menurut saya itu sudah aman dan tidak mengganggu pengendara lain dan tidak lagi kalau masih ada yang menabrak jika bukan karena alasan tertentu. Jika berdasarkan pernyataan terdakwa mengatakan bahwa saat itu sedang dalam kondisi mabuk. Menurut saudara Flora sendiri sebagai saksi, langsung yang menyaksikan apakah benar ada indikasi kendaraan tersebut dikemudikan oleh orang yang sedang mabuk? Menurut saya tidak. Dalam pandangan saya, motor tersebut terlihat jelas melaju kencang lurus. Tidak oleh layaknya pengendara mabuk pada umumnya dan malah terlihat seperti sengaja disediakan ke pinggir jalanan untuk menabrak. Bagaimana saudara bisa menyimpulkan bahwa tabrakan ini seperti sudah direncanakan dan ada motif lain? Apakah sebelumnya ada konflik antara terdakwa dengan korban yang dapat memperkuat dengan motif lain terdakwa? Mohon maaf kalau hal itu saya tidak tahu. Baik, terima kasih saudara Flora. Kepada saudara penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Tidak yang mulia. Apakah ada yang ingin ditambahkan oleh saudara Flora? Tidak ada majelis hakim. Kalau begitu, silakan saudara Flora untuk mengambil kartu identitas dan meninggalkan ruang sidang. Untuk majelis hakim. Saudara penuntut umum, apakah masih ada mengajukan saksi lagi? Ya yang mulia, masih ada satu saksi lagi. Baik, saudara penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan saksi di muka sidang. Baik yang mulia, kepada saudara saksi Vika Fadila silakan untuk memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Selamat pagi, saudari Vika. Selamat pagi majelis hakim. Apakah saudari pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, majelis hakim. Apakah saudari sudah siap mengikuti persidangan? Siap majelis hakim.
Baik, sebelumnya kami akan memeriksa identitas saudari saksi terlebih dahulu. Silakan memperlihatkan kartu identitas diri saudari. Nama saudari siapa? Tempat lahir saudari? Tanggal lahir? 22 Juli 2021. Kebangsaan? Tempat tinggal saudari? Di Desa Sukamakmur. Agama saudari? Islam. Jenis kelamin saudari? Perempuan majelis hakim. Apakah saudari mempunyai hubungan darah dengan terdakwa? Ya majelis hakim, saya merupakan kakak kandung dari terdakwa. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia memberikan. Silakan hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah dari saudara saksi. Saudari Vika, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai yang saudari lihat, dengar dan alami sendiri. Jika tidak, saudari bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Apakah bisa dimengerti? Mengerti. Baik, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Baik, hakim ketua. Silakan. Apakah saudari Vika mengenal terdakwa? Ya majelis hukum. Baik, saudari Vika dipersilakan untuk memberikan kesaksiannya. Terima kasih majelis hakim. Jadi sebelum kejadian berlangsung, terdakwa Doni memang sempat mengirimkan pesan suara yang berisikan niat untuk membunuh Doni secara terang-terangan kepada saya. Saat itu saya kira hanya candaan saja, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Kemudian pada malam itu, terdakwa Doni izin keluar malam untuk membeli sesuatu dan saya pun mengizinkannya. Rupanya tujuan terdakwa keluar pada malam itu adalah untuk melakukan aksinya, yaitu membunuh Doni. Itu pun saya baru mengetahui setelah saya dapat laporan dari pihak kepolisian dugaan kasus tabrak. Tunggu sebentar, saudari Vika. Apa yang sebelumnya terjadi sehingga terdakwa Doni berniat untuk membunuh Doni? Yang saya tahu, sebelum berakhirnya hubungan terdakwa dengan korban, memang terjadi konflik yang membuat pihak korban memutuskan sebelah pihak yang membuat terdakwa berdelakon. Ditambah lagi dengan terdakwa mengetahui bahwasannya korban telah memiliki kekasih baru setelah putus dengan terdakwa, yang membuat hati terdakwa bertambah panas sehingga berani untuk menunjukkan yang terbaiknya. Terkait dengan pernyataan terdakwa sebelumnya yang mengatakan bahwa saat peristiwa tabrak lari itu berlangsung, kondisi terdakwa sedang dalam keadaan mabuk. Apakah benar demikian? Lalu, apakah ketika terdakwa tiba di rumah memang dalam kondisi mabuk? Tidak majelis hakim, terdakwa tiba di rumah dalam kondisi sadar sepenuhnya, karena jika terdakwa dalam kondisi mabuk pasti saya sudah mati. Baik, apakah pesan suara yang sebelumnya disebutkan tadi masih ada, saudari Vika? Masih ada majelis hakim. Apakah saudari berkenan memberikannya sebagai bukti? Bersedia majelis hakim. Baik, silakan kepada saudara saksi untuk memberikan buktinya kepada penuntut umum untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi, saudari Vika? Tidak majelis hakim. Baik, terima kasih kepada saudari Vika atas kesaksian dan bukti yang diberikan. Hakim anggota 1, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Tidak, hakim ketua. Hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak, hakim ketua. Silakan saudari Vika untuk mengambil kartu identitas dan meninggalkan ruang sidang. Selanjutnya adalah pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Baik, saudara penuntut umum, apakah Anda sudah siap dengan surat tuntutan? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Terima kasih,
yang mulia. Surat tuntutan. Apakah saudara terdakwa telah mengerti isi tuntutan tersebut? Mengerti Majelis Hakim. Apakah saudara keberatan atau tidak dengan surat tuntutan tersebut? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya, Majelis Hakim. Bagaimana saudara penasihat hukum? Terima kasih yang mulia. Tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih yang mulia. Tanpa mengurangi rasa hormat, tuntutan yang dibacakan oleh saudara penuntut umum bersifat subjektif karena sampai saat ini belum ada hasil tes urin dari medis yang menyatakan bahwa terdakwa negatif mengonsumsi minuman beralkohol. Pernyataan yang dikatakan saksi adalah asumsi semata karena berdasarkan pernyataan dari terdakwa, peristiwa tabrak lari ini murni disebabkan oleh terdakwa yang mabuk, bukan dilakukan dengan sadar. Mohon maaf penyelam. Namun, berdasarkan kesaksian dari saudara Vika yang merupakan kakak kandung dari terdakwa sendiri, menyatakan bahwa saudara terdakwa memang ada motif untuk membunuh korban dari awal. Terkait pernyataan terdakwa yang mabuk besar, kemungkinan itu adalah kebohongan. Karena, seperti yang diketahui, saudara terdakwa tiba di rumah dalam keadaan sadar sepenuhnya. Izin menyelam. Justru itu saudara jaksa. Ada kemungkinan bahwa saudara terdakwa sengaja menghilangkan mabuk sebelum pulang ke rumah karena takut dimarahi kakak kandungnya. Sehingga besar kemungkinan saat peristiwa tabrak lari itu terjadi, terdakwa memang sedang dalam keadaan mabuk dan Anda tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa pernyataan terdakwa adalah bohong sebelum ada bukti yang penting. Dimohon semuanya tenang. Saudara penuntut umum, apakah Anda memiliki bukti yang jelas terkait perkara ini? Oh, ada yang mulia. Di sini terdapat video rekaman CCTV pada saat kejadian berlangsung, kesaksian dari warga sekitar, serta baru saja saya mendapat laporan dari pihak medis bahwa hasil tes urin sudah keluar dan di dalamnya terbukti bahwa terdakwa negatif mengonsumsi alkohol. Mohon hadirin tetap tenang dan silakan untuk saudara penuntut umum bisa menyerahkan semua bukti yang terkumpul ke majelis hakim. Baik yang mulia. Perhatian. Hadirin dimohon untuk tidak menimbulkan keributan dan tetap tenang mengikuti jalannya persidangan. Selanjutnya, pembacaan keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Berdasarkan pasal 310 ayat 1 dan ayat 3, Junto pasal 283 Junto 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ lalu lintas dan angkutan jalan dan pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana serta pasal 242 ayat 1 atas keterangan palsu, maka dengan ini dinyatakan bahwa terdakwa Doni Priyatna dijatuhkan hukuman pidana 20 tahun dan denda sebesar 150 juta rupiah. Apakah saudara terdakwa, penasihat hukum, penasihat umum sudah mengerti dengan putusan ini? Sudah majelis hakim. Baik, kepada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian sidang perkara tabrak lari Pengadilan Negeri SL pada hari Selasa tanggal 2 Januari tahun 2024 dengan terdakwa Doni Priyatna dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon